Anda tahu tidak, dari ribuan pasien pria yang sudah saya tangani selama lebih dari 8 tahun praktik, ada satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan, tapi hampir tidak pernah diucapkan dengan lantang. Mereka biasanya berbisik, kadang malu-malu, kadang dengan wajah tertunduk. Pertanyaannya sederhana, tapi menyimpan beban yang berat. Dok, kenapa setelah yang pertama susah sekali untuk bangkit lagi? Hari ini saya ingin membahas topik yang mungkin selama ini Anda pendam sendiri. Bagaimana caranya agar kejantanan bisa kembali siap untuk ronde kedua? Bagaimana mempertahankan performa di ranjang yang bisa diandalkan? Tidak hanya untuk yang pertama, tapi juga untuk lanjutannya. Mungkin Anda pernah mengalaminya sendiri, atau mungkin Anda pernah mendengar curhat dari teman dekat, dari saudara, atau bahkan dari suami Anda sendiri. Kalau yang menonton ini adalah para istri yang ingin membantu pasangannya. Setelah hubungan intim yang pertama, ereksi menghilang, gairah menurun, dan untuk mendapatkan kembali ketegangan itu terasa seperti perjuangan yang mustahil. Bagi banyak pria Indonesia, terutama sahabat lansia kita yang sudah memasuki usia senja, ini adalah sumber frustrasi yang luar biasa. Ada rasa malu yang dalam, ada ketakutan kehilangan kepercayaan dari istri, ada kekhawatiran bahwa masa-masa keintiman sudah berakhir selamanya. Tapi dengarkan saya baik-baik, karena ini penting sekali. Apa yang Anda alami ini bukan kelemahan, ini bukan kegagalan. Dan yang paling penting, ini bukan akhir dari segalanya. Selama karir saya sebagai dokter, saya sudah melihat ratusan kasus serupa, dan saya bisa katakan dengan yakin bahwa ada penjelasan medis yang sangat jelas tentang fenomena ini. Dan lebih penting lagi, ada strategi-strategi yang sudah terbukti untuk membantu seorang pria bisa kembali siap dan kuat untuk ronde berikutnya. Bahkan di usia yang sudah tidak muda lagi. Saya akan membimbing Anda langkah demi langkah, mulai dari memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh Anda, sampai solusi-solusi paling efektif yang bisa Anda terapkan mulai dari sekarang. Ini bukan tentang obat ajaib atau trik-trik yang tidak masuk akal. Ini tentang perubahan nyata dan teknik yang akan membuat tubuh Anda merespon sesuai keinginan Anda berulang kali. Mari kita mulai dengan memahami sesuatu yang dalam. Istilah medis disebut periode refrakter. Ini adalah konsep yang sangat penting tapi jarang dijelaskan dengan baik kepada masyarakat umum. Periode refrakter adalah jeda waktu antara ejakulasi dan kemampuan untuk mendapatkan ereksi berikutnya. Pada pria muda biasanya di usia 20-an atau 30-an awal, periode ini bisa sangat singkat. Kadang hanya beberapa menit saja dan mereka sudah siap untuk melanjutkan aktivitas. Tapi seiring bertambahnya usia, interval ini memanjang. Bisa dari puluhan menit menjadi beberapa jam. Bahkan dalam beberapa kasus bisa sampai 1 atau 2 hari. Kenapa ini terjadi? Karena setelah ejakulasi, Anda memasuki fase pemulihan fisiologis. Ada perubahan kimia yang terjadi di dalam otak dan sistem saraf Anda. Dopamin yang sangat berkaitan dengan hasrat dan kenikmatan mengalami penurunan drastis setelah klimaks. Sebaliknya, prolaktin meningkat tajam. Hormon ini menciptakan perasaan puas secara seksual, tapi sekaligus menurunkan dorongan erotis. Inilah mengapa setelah selesai, banyak pria merasa mengantuk dan kehilangan minat untuk melanjutkan. Selain itu, pembuluh darah di penis membutuhkan waktu untuk merespon kembali rangsangan. Otot-otot halus yang harus rileks untuk memungkinkan aliran darah masuk dan menciptakan ereksi pertama. Mereka butuh waktu untuk pulih sebelum bisa bekerja lagi dengan optimal. Memahami ini adalah kunci pertama. Ini bukan berarti tubuh Anda rusak. Ini bukan berarti Anda sudah kehilangan kejantanan. Ini hanya berarti mekanisme biologis Anda memiliki ritme yang berbeda seiring bertambahnya usia. Dan kabar baiknya, ritme ini bisa dioptimalkan. Waktu pemulihan ini bisa diperpendek dengan disiplin dan pengetahuan yang tepat. Sekarang saya ingin berbicara khusus kepada sahabat lansia yang berusia di atas 60 tahun. Saya tahu mungkin banyak dari Anda yang menonton video ini sudah memasuki usia tersebut, dan saya ingin Anda tahu bahwa Anda tidak sendirian. Minggu lalu ada seorang pasien saya sebut saja namanya Pak Hendra, usianya 63 tahun. Beliau datang ke klinik dengan wajah murung. Setelah saya tanya pelan-pelan, beliau akhirnya bercerita. Katanya untuk ronde pertama saja sudah sangat berjuang, apalagi untuk yang kedua. Beliau merasa sudah tidak berguna lagi sebagai suami. Saya katakan kepada Pak Hendra, apa yang akan saya katakan kepada Anda sekarang? Di usia 60-an memang ada tantangan tambahan, tapi tantangan bukan berarti ketidakmungkinan. Justru di usia ini, pendekatan yang lebih cerdas dan terencana menjadi sangat penting. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi seberapa cepat atau lambat periode refraktor Anda. Mari kita bahas satu persatu, supaya Anda bisa mengidentifikasi mana yang paling relevan dengan kondisi Anda. Yang pertama adalah usia. Ini fakta yang tidak bisa dipungkiri. Semakin bertambah usia, semakin panjang waktu yang dibutuhkan untuk kembali tegang. Tapi ingat, ini bukan vonis, ini hanya variabel yang perlu dikelola. Yang kedua adalah kondisi fisik secara umum.
Tubuh yang terlatih dan aktif bergerak akan merespon lebih baik terhadap tuntutan sirkulasi darah yang dibutuhkan untuk ereksi. Pria yang rutin berolahraga memiliki keunggulan signifikan dibandingkan mereka yang hidupnya sedenter atau banyak duduk. Yang ketiga adalah kesehatan pembuluh darah. Ini sangat krusial. Arteri yang sehat memungkinkan darah mengalir dengan cepat dan kuat ke penis. Sebaliknya, arteri yang menyempit atau tersumbat akan membuat proses ini jauh lebih sulit. Yang keempat adalah keseimbangan hormonal. Kadar testosteron yang rendah bisa memperpanjang waktu pemulihan secara signifikan. Banyak pria di atas 60 mengalami penurunan testosteron alami dan ini berdampak langsung pada performa seksual mereka. Yang kelima, dan ini sering diabaikan adalah kondisi mental. Kecemasan, ketakutan akan kegagalan, dan tekanan emosional bisa memblokir mekanisme alami ereksi. Pikiran dan tubuh itu terhubung erat sekali dalam urusan ini. Jadi apa artinya semua ini? Artinya, kemampuan untuk ronde kedua tidak hanya bergantung pada hasrat Anda. Ini adalah kombinasi dari kondisi fisik, kesehatan intim, dan pikiran Anda. Dan disinilah strategi-strategi yang akan saya ajarkan menjadi sangat relevan. Mari kita bicara tentang olahraga sebagai penguat alami. Ini adalah fondasi dari semua rencana untuk meningkatkan performa seksual. Saya tidak bisa cukup menekankan betapa pentingnya aktivitas fisik. Ketika Anda berolahraga secara teratur, sirkulasi darah Anda membaik, jantung memompa dengan lebih efisien, dan darah mengalir dengan lebih kuat ke seluruh tubuh, termasuk ke tenis. Ini tidak hanya memudahkan ereksi pertama, tapi juga mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ereksi kedua. Jenis olahraga apa yang paling saya rekomendasikan? Yang pertama adalah olahraga kardiovaskular. Jalan kaki santai setiap pagi selama 30 menit sudah sangat bagus. Bagi yang lebih kuat bisa jogging ringan atau berenang. Aktivitas ini memperkuat arteri dan meningkatkan elastisitas pembuluh darah. Yang kedua adalah latihan kekuatan. Ini tidak harus angkat beban berat di gym, bisa sederhana saja, seperti squat, push up yang dimodifikasi, atau latihan dengan resistance band. Latihan kekuatan membantu meningkatkan kadar testosteron secara alami dan menjaga otot-otot panggul tetap aktif. Berbicara tentang otot panggul, ada satu kelompok otot yang sangat penting yang sering tidak diketahui banyak pria. Namanya otot pubococcygeus atau lebih dikenal sebagai otot dasar panggul. Otot ini secara langsung berhubungan dengan kekuatan ereksi dan kemampuan mempertahankan ketegangan selama berhubungan. Seorang pria yang meluangkan waktu setidaknya 30 menit sehari untuk berolahraga memiliki kemungkinan jauh lebih besar untuk memulihkan kekuatan dengan cepat dibandingkan pria yang jarang bergerak. Ini fakta medis yang sudah terbukti dalam berbagai penelitian. Sekarang kita bicara tentang makanan. Apa yang Anda makan sangat menentukan bagaimana penis Anda merespon. Makanan yang kaya antioksidan, vitamin, dan mineral membantu darah mengalir dengan lebih lancar dan membantu jaringan pulih lebih cepat setelah ejakulasi. Ada beberapa makanan kunci yang selalu saya rekomendasikan kepada pasien-pasien saya. Yang pertama adalah buah-buahan yang kaya sitrulin dan arginin. Semangka adalah contoh terbaik. Buah ini membantu produksi oksida nitrat, molekul yang sangat fundamental untuk ereksi. Di Indonesia, semangka mudah didapat dan harganya terjangkau. Biasakan makan beberapa potong setiap hari. Yang kedua adalah ikan berlemak, seperti salmon, kembung, atau tongkol. Ikan-ikan ini kaya omega-3 yang melindungi arteri dan memperlancar sirkulasi. Untungnya, Indonesia adalah negara kepulauan dengan akses ikan laut yang melimpah. Manfaatkan ini. Yang ketiga adalah kacang-kacangan, terutama kenari dan almond. Kacang-kacangan mengandung lemak sehat dan meningkatkan fungsi endotel, lapisan dalam pembuluh darah yang sangat penting untuk aliran darah yang optimal. Yang keempat adalah sayuran hijau, seperti bayam, kangkung, dan brokoli. Sayuran ini mengandung nitrat alami yang esensial untuk pelebaran pembuluh darah. Dalam budaya makan Indonesia, sayur bayam atau kangkung sangat umum. Jadikan ini bagian rutin dari menu harian Anda. Sebaliknya, ada makanan yang harus Anda batasi atau hindari. Makanan tinggi gula, gorengan berlebihan, dan makanan olahan bisa merusak pembuluh darah dan memperlambat pemulihan. Rokok dan alkohol juga musuh besar bagi kesehatan seksual. Ketika pola makan Anda buruk dan kekurangan nutrisi-nutrisi penting ini, tubuh membutuhkan waktu jauh lebih lama untuk mengirim darah berkualitas ke penis setelah ronde pertama dan ronde kedua menjadi sulit atau bahkan mustahil. Sekarang, saya ingin membahas sesuatu yang sangat sering diabaikan, tapi dampaknya luar biasa besar, istirahat dan pengelolaan stres. Salah satu musuh tersembunyi dari ereksi adalah stres. Ketika tubuh Anda dalam mode siaga atau tegang, hormon kortisol dan adrenalin dilepaskan. Dua hormon ini memblokir respon seksual. Meskipun hasrat Anda besar, sistem saraf simpatik mencegah pembuluh darah melebar. Akibatnya, darah tidak bisa masuk dengan kuat ke penis.
Selain itu, jika Anda tidak tidur cukup, kadar testosteron akan menurun. Dan dengan testosteron yang rendah, kemampuan untuk mendapatkan ereksi cepat juga berkurang. Seorang pria yang tidur kurang dari 6 jam sehari memiliki performa intim yang jauh lebih rendah dibandingkan mereka yang menghormati siklus istirahat tubuhnya. Di Indonesia, saya perhatikan banyak pria, terutama yang masih aktif bekerja atau berbisnis, mengorbankan tidur demi pekerjaan. Ini kesalahan besar. Tidur adalah investasi untuk kesehatan seksual Anda. Jadi, sebagian dari rahasia untuk bisa diandalkan di ronde kedua adalah belajar untuk rileks, mengendalikan kecemasan, dan membiarkan tubuh Anda mengisi ulang energi. Teknik-teknik seperti pernafasan dalam, meditasi sederhana, atau sekadar menciptakan suasana intim tanpa tekanan bisa membuat perbedaan yang sangat besar. Saya sering menasehati pasien saya untuk tidak terburu-buru, jangan merasa harus langsung siap setelah yang pertama. Nikmati prosesnya, biarkan tubuh pulih dengan alami sambil tetap menjaga keintiman dengan pasangan melalui cara-cara lain. Ini membawa saya ke poin berikutnya yang sangat penting, stimulasi mental dan pemanasan. Banyak pria meremehkan aspek ini. Mereka pikir ereksi kedua akan datang dengan sendirinya seperti yang pertama, tapi kenyataannya berbeda. Ronde pertama biasanya didorong oleh hasrat yang sudah menumpuk. Ada antisipasi, ada kebaruan. Tapi untuk ronde kedua, dibutuhkan usaha lebih untuk membangkitkan kembali gairah. Foreplay yang lebih panjang, sentuhan fisik yang berkualitas, komunikasi terbuka dengan pasangan, dan rangsangan erotis yang tepat membantu otak melepaskan dopamin lagi dan mengaktifkan kembali respon seksual. Ingat, penis tidak bekerja sendirian seperti mesin. Ia adalah bagian dari sirkuit neurologis yang dimulai dari pikiran Anda. Jika Anda hanya mengandalkan dorongan awal, tanpa meluangkan waktu untuk menciptakan kembali ketertarikan, ronde kedua akan sangat sulit dicapai. Komunikasi dengan istri sangat penting di sini. Jangan malu untuk berbicara tentang apa yang Anda butuhkan dan apa yang membuat Anda terangsang. Dalam budaya Indonesia, membicarakan seks dengan pasangan kadang masih dianggap tabu. Tapi percayalah, keterbukaan ini adalah kunci untuk kehidupan intim yang memuaskan, terutama di usia lanjut. Sekarang, saya ingin memberikan tips yang sangat powerful dan praktis ini tentang melatih otot dasar panggul Anda. Otot-otot yang mengelilingi dasar penis bertanggung jawab atas kekuatan ereksi dan kontrol ejakulasi. Ketika otot-otot ini kuat, Anda tidak hanya mempertahankan ereksi pertama dengan lebih mantap, tapi juga memulihkan tonus lebih cepat untuk percobaan kedua. Latihan yang saya maksud adalah latihan Kegel. Mungkin Anda pernah mendengar bahwa Kegel hanya untuk wanita. Itu salah besar. Pria juga sangat diuntungkan dari latihan ini. Caranya sederhana. Kontraksikan otot yang sama dengan yang Anda gunakan untuk menahan buang air kecil. Tahan selama 5 detik, lalu lepaskan. Ulangi ini 10-15 kali. Lakukan setidaknya 3 kali setiap hari. Yang bagus dari latihan Kegel adalah bisa dilakukan di mana saja tanpa ada yang tahu. Anda bisa melakukannya sambil duduk di mobil, sambil menonton TV, atau sambil menunggu di antrian. Tidak perlu peralatan khusus, tidak perlu tempat khusus. Jika dilakukan secara konsisten selama beberapa minggu, Anda akan merasakan perbedaan yang signifikan dalam kekuatan dan daya tahan intim Anda. Ada pertanyaan yang sering saya terima dari pasien di usia 60. Mereka bertanya, "Dok, apakah berbahaya kalau saya berhubungan setiap hari di usia saya ini?" Jawabannya tergantung pada kondisi kesehatan Anda secara keseluruhan. Bagi pria yang sehat tanpa masalah jantung atau tekanan darah yang serius, aktivitas seksual rutin justru baik untuk kesehatan. Ini seperti olahraga ringan yang menjaga jantung tetap aktif dan sirkulasi tetap lancar. Tapi yang penting adalah mendengarkan tubuh Anda. Jangan memaksakan diri jika merasa lelah atau tidak ada hasrat. Tidak apa-apa untuk beristirahat. Kualitas lebih penting daripada kuantitas. Saya juga ingin menyentuh topik yang mungkin sensitif tapi sangat penting, yaitu tentang kapan harus mencari bantuan medis. Meskipun semua yang saya sebutkan tadi sangat fundamental, kita tidak bisa mengabaikan bahwa beberapa pria membutuhkan dukungan medis langsung. Dalam kasus disfungsi ereksi yang persisten, masalah hormonal yang signifikan, atau kerusakan pembuluh darah, ada perawatan efektif yang bisa direkomendasikan oleh dokter ahli. Mulai dari obat-obatan yang meningkatkan respons, terapi hormonal untuk mengatasi kekurangan testosteron, hingga prosedur-prosedur tertentu untuk kasus yang lebih kompleks. Semuanya tersedia dan sudah terbukti membantu banyak pria. Yang penting adalah jangan diam dan menyerah pada frustrasi. Konsultasi dengan dokter ahli urologi atau andrologi adalah langkah keberanian dan kunci untuk menemukan solusi yang aman dan berkelanjutan. Tidak ada yang memalukan dari mencari bantuan profesional. Saya pernah menangani pasien yang datang setelah bertahun-tahun menderita dalam diam. Mereka mengira kondisi mereka tidak bisa dibantu.
Ternyata dengan penanganan yang tepat, kehidupan intim mereka bisa dipulihkan dan mereka kembali menikmati kebersamaan dengan pasangan. Saya juga ingin menyampaikan pesan khusus untuk para istri yang mungkin menonton video ini untuk membantu suami mereka. Dukungan Anda sangat berharga. Jangan membuat suami merasa lebih tertekan atau malu karena kondisinya. Sebaliknya, berikan pengertian dan kesabaran. Bantu suami Anda untuk menerapkan gaya hidup sehat, masak makanan yang bernutrisi, ajak berjalan-jalan pagi bersama. Dan yang paling penting, ciptakan suasana intim yang nyaman dan tanpa tekanan. Dengan dukungan dari istri, proses pemulihan akan jauh lebih cepat dan efektif. Sekarang, saya ingin merangkum semua yang sudah kita bahas hari ini. Mendapatkan kembali kekuatan untuk ronde kedua bukan mitos. Ini bukan hak istimewa orang muda saja. Ini adalah kemungkinan nyata bagi setiap pria yang memahami cara kerja tubuhnya dan berkomitmen untuk merawatnya. Periode refrakter memang ada dan tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, tapi bisa diminimalkan dengan kombinasi olahraga teratur, pola makan yang mendukung kesehatan pembuluh darah, istirahat yang cukup, pengelolaan stres yang baik, stimulasi mental yang tepat, dan penguatan otot dasar panggul. Saya ingin Anda membawa pulang pesan ini. Kehidupan intim Anda tidak harus terbatas pada satu kali percobaan. Dengan disiplin, pengetahuan, dan ketika diperlukan dukungan medis, Anda bisa kembali siap dan kuat kapanpun Anda menginginkannya, memberikan kepercayaan, kepuasan, dan kebahagiaan baik untuk diri sendiri maupun untuk pasangan Anda. Ini bukan tentang berapa banyak tahun yang sudah Anda lalui, ini tentang kualitas hidup. Dan dalam kesehatan intim pria, kualitas itu dibangun hari demi hari, dengan kebiasaan-kebiasaan kecil yang mengubah tubuh dan pikiran Anda. Saya Dr. Tiara dari Sentuhan Kehidupan, dan misi saya adalah menemani Anda dalam perjalanan untuk mendapatkan kembali vitalitas dan kepercayaan diri Anda. Selama lebih dari 20 tahun, saya sudah membantu ribuan pria Indonesia menemukan solusi untuk masalah yang mereka pikir tidak bisa diselesaikan. Sekarang, saya ingin mendengar dari Anda. Strategi apa yang sudah pernah Anda coba untuk memulihkan kekuatan setelah ronde pertama? Apakah Anda merasakan perubahan seiring bertambahnya usia? Jangan ragu untuk berbagi pengalaman Anda di kolom komentar ya. Karena membicarakan hal-hal seperti ini secara terbuka adalah cara kita memecah tabu dan tumbuh bersama sebagai komunitas yang saling mendukung. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, tolong tekan tombol suka dan bagikan kepada teman atau saudara yang mungkin membutuhkan informasi ini. Dan jangan lupa subscribe ke channel Sentuhan Kehidupan untuk mendapatkan tips kesehatan pria lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap percaya diri. Salam sehat dari saya, Dr. Tiara.